Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kenikmatan yang terlupakan. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke-26 bulan Ramadan, yang insya Allah dengan demikian berarti kalau digenapkan 30 hari berarti tinggal 4 hari. Maka dalam kesempatan ini saya akan mengingatkan kepada kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan berbagai amalan-amalan yang mungkin kemarin kita belum bisa memaksimalkan tersebut. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, as-sihah wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Kaum muslimin, mumpung kita dalam keadaan sehat, mumpung kita dalam keadaan sempat, mari kita maksimalkan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin. Seseorang kadang-kadang bisa merasakan nikmat dari sehat setelah seseorang itu merasakan atau diberi musibah oleh Allah berupa kesakitan. Seseorang juga baru bisa merasakan nikmat senggang kalau seseorang itu dihadapkan dengan berbagai pekerjaan yang harus dilaksanakan atau berbagai pekerjaan yang harus ada pada waktu itu. Maka orang baru bisa merasakan bagaimana nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan kesempatan. Dalam hal ini saya akan mengingatkan ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi wejangan bagi kita sekalian ini, bahwa hadis Rasulullah, igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla harami. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Ketika usia masih muda, masih bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal, kesehatan tidak terganggu, fisik masih normal, maka pergunakan waktu muda itu untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Kesehatan sebelum datang sakit. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sehat adalah sesuatu anugerah dari Allah yang tidak terhingga. Seseorang bisa merasakan bagaimana nikmat sehat tersebut kalau sudah ditimpa musibah oleh Allah berupa kesakitan. Orang baru mengeluh, orang baru merasakan bagaimana rasa sakit yang tidak terhingga. Sehingga kesehatan yang diberikan oleh Allah, dia bisa merasakannya. Sebelum kita datang suatu penyakit, atau mohon maaf ya, kita tidak minta-minta bahwa kita sakit, tetapi kalau seandainya Allah sudah memberi kesakitan kepada kita, kita baru ingat, oh ternyata sehat itu begitu indah. Sehat itu begitu indah karena harga sakit pun begitu mahal. Pesan Rasulullah yang ketiga adalah waginaka qabla fakrik. Waktu kaya sebelum datang waktu fakir. Waktu kita cukup, kita lupa kepada fakir miskin. Waktu kita cukup, diberi kekayaan oleh Allah, kita tidak pergunakan kekayaan itu untuk ibadah kepada Allah. Melaksanakan zakat tidak maksimal, infak sodakoh tidak terlakukan. Lah,
ketika kita kaya, kita pergunakan sebaiknya sebelum kekayaan itu hilang kepada kita. Karena apa? Karena yang namanya kaya itu tidak akan selamanya menempel kepada kita. Roda terus berputar. Roda terus berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Dan itu akan terjadi dan manusiawi. Bahkan itu adalah sunnatullah. Maka kekayaan yang kita miliki hendaknya kita jaga sebaik mungkin sebelum kita diberi kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faraghoka qabla sugli. Yang keempat adalah waktu sempat sebelum waktu sempit. Kesempatan yang kita miliki seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mumpung ini masih ada dalam bulan Ramadan yang penuh berkah. Kita tambahi amalan-amalan yang mungkin di bulan-bulan yang lain kita tidak bisa laksanakan. 4 hari sangatlah cukup untuk mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya Idul Fitri nanti. Sebelum kita nanti terjadi beberapa yang mungkin barangkali kita tidak bisa melaksanakan kegiatan yang sudah terjadwalkan. Dan yang terakhir, sabda Rasulullah atau wasiat dari Rasulullah adalah wa hayataka qabla mautik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa hidup dan mati seseorang ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masih diberi usia, ketika kita masih diberi umur oleh Allah, maka pergunakan umur kita ini dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin. Karena apa? Semua orang tidak tahu kapan, di mana, dan saat apa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu berjalan terus. Waktu berjalan terus, tidak melihat apakah kita dalam kondisi sehat atau tidak. Tidak melihat apakah kita sempat atau tidak. Waktu akan berjalan terus, tidak mengetahui apakah kita masih muda atau sudah tua. Demikian wasiat dari Rasulullah tentang 5 hal yang kita jaga sebelum datang 5 perkara. Untuk itu, kembali kepada yang saya sampaikan tadi, mari kita gunakan 2 nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Yang dikatakan oleh hadis tadi, 2 nikmat ini banyak manusia yang melupakan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.